Lantas seperti apa tren data inflasi yang menjadi refleksi harga barang dan juga daya beli masyarakat di pasar dalam negeri? Komoditas mana yang menjadi pemberat inflasi Mei 2017? Hati-hati inflasi. Saya ulas sebelengkap untuk Anda sore hari ini. Kita lihat bersama bahwa inflasi memang kita tahu bahwa sebelumnya pemerintah menargetkan inflasi itu ada di plus minus 4%. Artinya dalam range 3 hingga 5% target pemerintah. Dan ini menjadi salah satu barometer. Pemerintah utamanya Bank Indonesia dalam hal ini moneter, otoritas moneter harus menjaga inflasi. Karena dua fungsi otoritas moneter yaitu kurs dan juga inflasi. Inflasi patut dijaga oleh pemerintah. Pemerintah juga patut menjaga dengan berbagai hal. Misalnya pemerintah juga sudah membuat sebuah lembaga atau bukan lembaga ya, Satgas. Satgas Pangan namanya untuk menjaga harga pangan apalagi menjelang Ramadan, Lebaran, kemudian Mei, Juni, Juli nanti akan ada libur tahunan anak sekolah itu pasti akan menyumbang angka inflasi yang cukup besar. Sebelum ke situ kita lihat bagaimana tren inflasi. Kita lihat angkanya kalau kita sebutkan tren relatif naik. Ini data hingga April 2017 di 4,17%. Ini adalah data year on year. Tapi kita lihat pada Mei itu naik lagi 4,33%. Pasca dirilis oleh BPS, Menko Perekonomian juga menyatakan sebuah hal yang menarik. Bahwa memang angka 4,33% tersebut dalam range top paling tinggi itu ada di 5%, artinya ruang gerak itu hanya terbatas, sekitar 0,6% saja pemerintah harus menjaga ini. Padahal harusnya itu rata-rata di level 4% setiap bulan ya. Jadi ketika ini ada di 4,33% masih dalam range aman karena masih dalam di bawah 5%. Tapi ingat sudah hampir mentok menurut Pak Darmin. Sudah hampir mentok artinya apa? Pemerintah harus jaga-jaga nih. Dan kalau kita lihat nanti kita akan lebih dalam faktor apa yang menyebabkan inflasi tinggi, ternyata adalah bahan pangan. Ini menjadi sebuah kontradiksi yang menarik di tengah pemerintah begitu agresif ingin menjaga harga dengan Satgas Pangan, tapi kita lihat ternyata penyumbang utamanya pada Mei adalah harga pangan. Nanti kita akan lihat pada Juni akan seperti apa. Harusnya Satgas Pangan berfungsi optimal sehingga bisa menjaga angka inflasi tidak melebihi target pemerintah atau mendekati level tertinggi pemerintah 4,33%. Bila kita melihat range-nya misalnya pada Mei, apakah pada Mei memang selalu mengalami kenaikan? Tergantung. Kita lihat misalnya pada tahun 2015, 2016, kemudian di 2017 pada Mei kita lihat angkanya ada di 0,5%, kemudian 0,24%, kemudian kita sekarang saat ini ada di 0,39%. Jadi dibandingkan periode yang sama tahun lalu, ini sesungguhnya lebih tinggi. Tapi dibandingkan tahun 2015, lebih rendah. Jadi maksudnya adalah memang relatif terjaga, tapi memang sebuah warning, ya boleh dong ya. Jadi artinya apa kalau inflasinya tinggi? Harga barang yang kita beli naik, men. Nah artinya bahwa pemerintah harus berhati-hati, apalagi harga pangan. Harga pangan adalah sesuatu yang harus dikonsumsi oleh masyarakat. Kita kan mau makan, kita butuh bahan baku. Dan ketika volatile food tersebut mengalami kenaikan harga dan konsumen tidak punya pilihan karena kita harus beli, mau bawang putih harganya 200.000 juga kita harus beli. Cabai mau harganya berapa juga kita harus beli karena kita harus masak kan. Apalagi untuk kita bicara misalnya bisnis makanan, warung-warung yang di pinggir jalan, catering, hotel, itu mereka harus beli. Dan hal tersebut yang mendesak ke masyarakat dan akhirnya harga yang tinggi itu membuat angka tadi semakin tinggi. Kita lihat bersama. Bagaimana realisasi inflasi kita lihat pada Mei 2017 secara month on month 0,39%, kemudian bila kita lihat pada tahun kalender ataupun year to date dia ada di 1,67%. Sementara ini yang tadi kita bahas yaitu 4,33% secara year on year. Ini yang menurut Pak Darmin hampir mentok katanya di level tertinggi target pemerintah dalam asumsi makro 4 plus minus 4% maksudnya. Jadi level terendah di 3%, level tertinggi ada di level 5%. Saya akan lebih spesifik untuk mengetahui dan ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita ke pasar, kita ke toko-toko retail, kita akan bisa tahu apakah benar angka yang berhasil dihimpun oleh BPS. Karena memang nggak jauh-jauh. Misalnya bahan makanan emang bener mahal kok gitu kan. Itu akan terefleksi, akan kita lihat dengan angkanya. Sebelum ke sana, inflasi di Indonesia sejumlah daerah kita lihat. Ada yang mengalami inflasi 70 kota,
ada yang mengalami deflasi, tapi sangat sedikit, 12 kota saja. Deflasi paling tinggi itu ada di Manado, 1,13%, artinya harga barang di Manado itu juga relatif turun ya. Kemudian Pematang Siantar sangat tipis, Sumatera Utara 0,01%, tapi di 3 titik ini Tual yang paling tinggi berkontribusi inflasi tertinggi di Indonesia, 0,96%. Diikuti Sampit dan Bulukumba. Artinya sederhananya barang-barang di 3 titik ini mahal. Kalau harga barang mahal, daya beli kurang. Artinya bias ya. Jadi misalnya kita punya uang 100.000, biasanya kita bisa beli 1 karung beras gitu, berapa kilogram. Tapi kalau harganya naik 100.000 ini jadi nilainya turun. Daya beli artinya turun. Sementara konsumsi kan value-nya ataupun nilainya tetap sama gitu. Dan bila kita lebih spesifik ke komoditasnya, ini yang ingin saya tunjukkan pada Anda dan sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita lihat harga bahan pangan itu berkontribusi sangat besar ya. Jadi kita lihat bagaimana harga pangan itu naik 0 dan berkontribusi 0,17%. Tapi bila kita bandingkan secara bulanan, kontribusi bahan pangan itu naik 0,86%. Jadi hampir 1% pada Mei dibandingkan April. Jadi misalnya apa-apa aja itu yang tadi bawang putih. Ya kita lihat, saya coba lihat lagi. Ada bawang putih misalnya, daging cabai merah, kemudian daging ayam, telur, kemudian kita lihat daging sapi, beras juga mengalami kenaikan. Dan jangan lupa ada yang menarik, beberapa waktu yang lalu kita sempat rame ya, harga jengkol yang agak tinggi, susah didapat gitu ya. Jengkol itu kan menarik untuk kita bahas, karena menurut BPS memang jarang sekali berkontribusi, tapi kali ini berkontribusi 0,01%. Jadi langsung ketika kita susah dapatnya, harganya naik, BPS langsung mengkolek data tersebut dan kita lihat terpapar pada data yang kita sajikan pada sore hari ini. Jadi bahan makanan utama, hati-hati pemerintah, volatile itu harus dijaga sekali, baik dari segi supply maupun distribusi. Rantai pasok harus dijaga. Kalau Kementerian Pertanian selalu mengatakan cukup, supply cukup, ya terus kenapa harganya naik gitu loh. Harusnya kan enggak, kalau supply cukup kan sederhananya enggak akan naik, orang cukup kok. Artinya di distribusi ada yang salah. Beberapa yang lalu memang pemerintah menyatakan akan lebih fokus pada para importir bawang putih. Karena harga bawang putih juga berkontribusi sangat besar ya. Kita akan tunggu bagaimana kinerja pemerintah untuk menjaga supply distribusi utamanya untuk pangan. Ini sebuah lampu kuning yang harus disampaikan ataupun juga dijaga oleh pemerintah. Selanjutnya makanan jadi, kita lihat makanan jadi tersebut ada rokok misalnya ya, minuman, yang perokok ini Anda berkontribusi cukup tinggi ya, 0,06%, tapi kalau dibandingkan pada bulan April, bulan sebelumnya itu bahkan 0,38%. Jadi sederhananya mau harga rokok naik juga harus beli gitu. Gitu deh. Baik, selanjutnya kita lihat bagaimana perumahan ini bukan hanya perumahan saja ya, ini komoditas seperti perumahan, air, listrik, gas. Anda tahu tarif dasar listrik naik dan itu sangat terbukti naik 0,35%. Kontribusi TDL, tarif dasar listrik naik itu langsung membuat inflasi melonjak dan berkontribusi 0,35%. Hati-hati kebijakan menaikkan hal-hal yang harus dikonsumsi oleh seluruh masyarakat ini harus lebih berhati-hati lagi kajiannya. Lalu bagaimana dengan sandang 0,01%, kemudian pendidikan, rekreasi itu kecil ya. Kita lihat hanya 0,02%, kesehatan gitu. Transportasi, komunikasi, keuangan itu 0,04%, tapi dibandingkan bulan sebelumnya kita lihat 0,23%. Kok saya tadi banyak banget sih bahas angka, pentingnya apa sih gitu? Penting banget. Kalau kita paham angka-angka ini, kita bisa sama-sama mengawal pemerintah untuk mengendalikan harga. Kalau kita aware dengan angka-angka ini, kita bisa meminta pemerintah untuk mengendalikan harga, apalagi utamanya untuk bahan makanan. Apalagi menjelang Ramadan, kemudian juga Lebaran, anak-anak libur sekolah, kita kan biasanya nggak terlalu peduli ya. Ya udah harga naik kita beli sih, enggak dong. Harusnya kita aware. Ketika kita aware, kita bisa menjadi masyarakat kritis kepada pemerintah. Ayo dong, bisa lakukan sesuatu. Kan janjinya akan menjaga inflasi. Artinya harga barang harus dijaga agar bisa menjadi salah satu indikator makro yang positif ketika inflasi bisa terjaga sesuai dengan target pemerintah. Bagi kita, masyarakat, bagi konsumen, kita bisa beli sesuai dengan harga yang sebenarnya. Kemudian daya beli kita juga terrefleksi dengan semakin banyaknya kita membeli menopang 54% pertumbuhan ekonomi sesuai target pemerintah tahun 2017.